Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang cinta. Jadi aku bakalan lihat energi cinta kamu seperti apa. Dan untuk kalian yang sering lihat angka kembar 222 atau 2222 atau 444, jadi ini adalah pesan untuk kamu. Jadi ini tanda-tanda soulmate yang datang atau tanda-tanda belahan jiwa kamu hadir atau ada komitmen di kedepannya. Kita lihat nanti ya. So, untuk kalian yang baru channel aku, hai, gimana caranya just fokus sama energi kamu sendiri. Jadi nggak perlu ribet-ribet. Hilangkan kecemasan. Kalau misalnya masih ada gundah gulana atau masih ada ketidakjelasan di hati, redakan dulu, relax, santai. Semakin santai semakin mudah untuk di reading. Terutama untuk kalian yang masih mikirin tentang seseorang, orangnya dihempaskan dulu sejenak. Pikirannya sekarang ke kamu, fokusnya ke diri sendiri. Nah, lalu setelah kamu fokus, relax, baru nonton. Kamu bisa pause videonya untuk relaxing diri kamu sendiri. Dan perlu diingat nanti kalau misalnya aku ngomongin soal zodiak, cek Sun, Rising, Venus, dan Vedic Rising. Kalau aku nggak nyebutin zodiak kamu, bukan berarti ini bukan untuk kamu. Karena aku percaya siapapun yang klik video ini, berarti pesannya untuk dirimu. Jadi kadang-kadang ada pesan yang harus kamu telaah baik-baik. Karena beberapa pesan yang aku sampaikan biasanya secara metafora. Oke? Dan nanti aku bakalan lihat energi kamu saat ini seperti apa, baru energi kamu ke depannya kayak gimana, dan aku ngelihat energi cinta yang hadir. Jadi ini spesifik untuk kalian yang single atau udah punya seseorang, oke? Karena aku udah lama aku nggak baca soal percintaan. So, fokus sama energi kamu sendiri, tarik nafas, tahan, lalu hempaskan. Sekali lagi, tarik nafas, tahan, buang, hempaskan. Oke? So, kita langsung lihat aja. Energi kamu saat ini seperti apa? So, secure mission and protection. The current energy. Oke, banyak banget dari kalian yang sebenarnya kayak punya banyak blessing, punya banyak anugerah dalam kehidupan. Cuman lagi banyak yang menutup diri atau menarik diri. Jadi yang brain kamu atau otak kamu fokuskan adalah hal-hal yang sebenarnya ke arah negatif gitu, rasa kurang, rasa nggak bisa gitu. Ini bisa datangnya dari insecurity, bisa datangnya dari rasa kurang, bisa datangnya pun dari rasa ketidakpercaya diri yang timbul mungkin karena trauma-trauma dari masa lalu atau masalah di masa lalu, atau bahkan dari masa kecil kamu melihat contoh-contoh dari orang tua lah gitu, contoh-contoh dari sekitar kamu yang akhirnya sebenarnya itu nggak bentuk penjara gitu. Dan ini sudah berlangsung bukan cuma gara-gara mantan yang kemarin, tapi yang aku lihat ini berlangsungnya karena pola-pola yang diwariskan. Jadi yang udah kejadian di dalam hidup kamu itu bukan hanya kamu yang ngerasain, bisa juga orang-orang sekitar kamu. Dan ini sebuah pola sebenarnya. Harusnya kalau kita ada di pola, kalau kita berpikiran jernih dan mau melihat sebuah kesalahan atau mau menerima sebuah hal yang buruk yang memang telah terjadi, kita akan lebih mudah untuk moving on. Tapi banyak orang yang denying gitu, enggak kayak gini gitu, ini enggak gini kok gitu. Kalau denying terus-menerus akan terus terjebak. But it's okay, everyone itu punya waktunya masing-masing. Gak perlu moving on buru-buru, tapi tetap harus ada usaha. Gak bisa cuma diem aja, karena gak akan ada orang yang menyelamatkan kamu dari situasi yang sekarang kecuali dirimu sendiri gitu. Terutama soal percintaan, terutama soal karma-karma buruk yang bukan hanya terjadi dalam kehidupan kamu, mungkin karena pattern-pattern tadi gitu, pola-pola dari karma-karma buruk yang datangnya juga dari keluarga. We need to accept it, terima, memaafkan. Dan kalau aku lihat dari energi The Nine of Wands sendiri, yang tadi aku bilang, gak perlu buru-buru. Setiap orang punya waktunya masing-masing, setiap orang punya fasenya masing-masing, tapi setiap orang harus mau berusaha gitu untuk keluar dari pola tersebut. Kalau misalnya memang waktunya untuk sendiri dan kontemplasi, ambil waktu itu untuk sendiri dan kontemplasi. Banyak banget dari orang-orang tuh yang
Saat dikasih fase untuk sendiri, nggak mampu untuk berkontemplasi, harus cari keluar gitu, harus cari validasi dari orang lain. Entah itu, aku nggak mau sendiri, aku nggak bisa sendiri. Tapi ada orang yang harus menjalani itu. Kita harus menjalani fase sendiri agar kita tahu nih diri kita kayak gimana, maunya apa gitu. Jadi saat aku tanya sekarang, kamu maunya apa di percintaan, kamu harus ada jawabannya. Ada orang yang nggak punya jawabannya, atau ada jawabannya berdasarkan dari ekspektasi sosial atau dari apa yang orang lain anggap ideal. Tapi yang namanya apa yang kita mau itu datangnya dari kita sendiri. Nggak bisa dari ekspektasi sosial, nggak bisa dari luar gitu. So di sini ada the Ten of Stars yang tadi aku bilang. Kadang-kadang ada sebuah pattern atau pola yang datangnya dari generasi, dari keluarga. Itu udah terjadi nih sebelumnya gitu, pola-pola tersebut. Kita harus mampu untuk diam sejenak, duduk, memperhatikan, mengobservasi pola apa yang harusnya aku stop. Nggak akan terjadi lagi nantinya saat aku membangun keluarga baru aku gitu. Atau misalnya ada sebuah, kadang-kadang ya, ada karma baik, karma buruk. Harus bisa memahami itu. Mana hal baik yang bisa aku pegang, aku bisa kantongin nih untuk masa depan. Mana hal buruk yang udah stop gitu. Nggak boleh aku lanjutin lagi gitu. Jadi nantinya untuk masa depannya, saat membangun keluarga baru, si turunan kamu atau keluarga kamu tidak menjalani pola generasi yang kemarin gitu, generasi yang sudah kamu jalanin kemarin. Jadi kalau dari energi the Ten of Pentacle itu konsepnya kayak warisan gitu. Warisan itu bukan hanya kayak uang dikasih sama kakek nenek atau dikasih sama bapak ibu gitu, bukan hanya kayak harta, tapi juga warisan tuh semuanya, everything itu warisan dari karma-karma baik, karma-karma buruk. Nah, kita harus bisa pahamin itu, pattern atau pola-pola soal kehidupan percintaan mana yang bisa kita kantongin, entah itu norma baik, prinsip yang baik, mana kebiasaan-kebiasaan yang harusnya stop gitu, harusnya udah di aku aja gitu. Ini yang harus kamu pahamin. But yang perlu kamu tahu, kamu dapat protection yang cukup besar. Untuk kalian yang udah lama single, ini diminta untuk ngobrol sama keluarga. Kadang-kadang proteksi dari orang tua itu terlalu tebel. Jadi kita nggak bisa exploring sendiri. Jadi kadang-kadang kita harus minta izin sama keluarga. Saat sudah direstuin sama keluarga, akan ada lebih mudah lagi percintaannya. Untuk beberapa dari kalian seperti itu. Untuk yang lainnya ini lebih seperti kamu harus tahu nih rules apa, atau tadi apa yang boleh kamu kantongin untuk bisa menjalani kehidupan masa depan. Mana yang pola-pola cinta di dalam keluarga kamu yang oke, udah nih nggak sehat nih gitu, udah harus selesai gitu. Jadi kantongin yang sehat, buang yang gak sehat gitu. Dari energi the Ten of Stars sendiri, secara energi sebenarnya kamu proteksinya cukup besar. Jadi semesta selalu memberikan perlindungan kepada diri kamu. Ini juga energi perlindungan. Jika mana kalau misalkan merasakan ada orang-orang yang dijauhkan dari hidup kamu secara percintaan, anggap itu sebagai caranya semesta untuk melindungi dirimu gitu. So di sini prinsip sangat kuat. Di sini ada energi Earth sign, Taurus juga Capricorn. Lalu ada Fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Dan di sini disarankan untuk fokus ke keluarga. Jadi temanya dari tadi memang kamu harus fokus ke keluarga. Jadi ini juga komunikasi, banyakin komunikasi sama keluarga gitu. Ada banyak hal yang misalnya ya, gitu. Contoh misalnya ada sebuah komunikasi yang memang harusnya sudah terjadi dari kemarin gitu, atau ada permasalahan yang memang harusnya selesai dari kemarin, selesaiin dulu gitu. Ibaratkan kalau kamu mau bangun mau buka lembaran baru, lembaran yang kemarin harus ditutup dulu gitu. Jadi selesain dulu apa yang harus sudah selesai gitu. But energi the Eight of Wands sendiri ini ngomongin soal perubahan yang sangat cepat di kehidupan. Jadi kalau aku lihat transisi atau transformasi di percintaan datangnya cukup cepat, dan ini bakalan lebih rapih lagi nantinya kehidupannya. Yang aku lihat di sini, kamu juga disaranin untuk membangun skill komunikasi yang bagus sama orang-orang yang kamu sayangin, orang-orang sekitar kamu yang sayang sama kamu. Skill komunikasi itu bukan cuma ngomong apa yang kamu pengen, dengerin apa yang orang lain sampaikan, tapi mengungkapkan apa yang kamu rasakan dan memahami orang lain. Itu adalah jenis komunikasi gitu. Oke?
Di sini aku bakalan lihat energi kamu ke depan di percintaan. Ada The Nine of Star untuk kalian yang sudah sabar selama ini, entah itu kamu singlenya lama, entah itu kamu berproses di percintaan lama. Kalau kamu udah punya seseorang juga progresnya lama, ini akan ada hasil ya kalau aku lihat. The Nine of Star itu adalah hubungan percintaan yang datangnya tidak instan, tapi datangnya pasti. Dan sesuatu yang pasti itu sesuatu yang bakalan long last, bakalan bertahan dengan sangat lama gitu. Karena kalau aku lihat di sini kamu juga punya keinginan untuk ngebangun bukan hanya hahihi sementara, tapi juga sesuatu komitmen yang datangnya itu bukan cuma datang dan pergi, tapi datang untuk stay gitu. Nah, ini akan datang. The Wheel of Fortune itu menandakan sebuah keberuntungan. So, secara energi di 1 bulan atau 2 bulan ke depan ini bakalan lebih kalau aku bilang lebih pasti ya, karena kalau dari walaupun The Wheel of Fortune kayak roda, tapi kamu mampu untuk controlling itu. Kamu tahu mana yang benar untuk kamu, mana yang enggak untuk diri kamu, dan akhirnya kamu jadi orang yang pasti. Saat kamu jadi orang yang pasti, yang datang ke kamu juga pasti. Kamu bakalan lihat banyak, entah itu angka-angka kembar, entah itu angel numbers, entah itu datangnya dengan simbol-simbol dari semesta, entah kamu ngelihat bintang, ngelihat butterflies, ngelihat feathers, bulu-bulu burung gitu. Itu banyak banget tanda-tanda dari semesta yang kayak memvalidasi posisi kamu udah benar kok. Jalan kamu udah benar gitu. Jadi kamu bakalan lebih yakin lagi, karena kepastian bukan hanya datangnya dari oke, aku percaya nih apa yang aku jalanin, tapi juga validasi dari sekitaran kamu gitu. Yang aku lihat dari energi Temperance, energi juga sangat santai. Jadi gini, kalau untuk kalian yang single, kamu nggak ngejar seseorang, tapi kamu di posisi yang pasti. Akhirnya kayak magnet, menarik. Dan pintu-pintu yang tadinya tertutup jadinya terbuka. Dan kamu banyak membagi cinta bukan hanya ke spesifik ke satu orang gitu, tapi juga ke orang-orang sekitar. Di sini yang tadi aku bilang, The Nine of Star itu bagaikan sesuatu yang kamu minta selama ini ditahan dulu nih sama semesta. Ntar dulu kamu berproses dulu, baru dikasihnya langsung semuanya gitu. Jadi The Nine of Star itu bagaikan hasil dari kesabaran kita lah gitu. Untuk kalian yang punya pasangan, ini damai banget keadaannya, saling mampu untuk mengisi apa ya bisa dibilang posisi masing-masing, peran masing-masing lah gitu. Jadi kalau aku lihat dari energi The Temperance ini, progresnya adalah kamu healing, dia juga healing gitu. Jadi sometimes kalaupun kamu belum ketemu sama seseorang, kita berproses nih sama diri kita sendiri, kita tanggung jawab, balik lagi kita menyelamatkan diri kita sendiri dengan cara menyembuhkan diri kita sendiri. Itu kan bagaikan magnet gitu. Di seberang sana, di ujung sana, orang yang diperuntukkan untuk kita juga berproses gitu. Jadi sama-sama bareng-bareng gitu. Dari energi The Temperance sendiri, kalau aku lihat ini konsep damai banget. Finally damai gitu, tenang. Jadi kedepannya sangat-sangat tenang keadaannya. Yang aku lihat proteksi ini yang tadinya datangnya mungkin dari keluarga atau doa-doa dari keluarga, nanti proteksinya akan lebih jelas lagi datangnya dari semesta. Yang tadi aku bilang banyak dapat validasi. Dan kalau aku lihat bakal lebih jelas lagi jalannya ke depannya gitu. So aku bakalan lihat secara spesifik soal percintaan. Kamu bakal manifestasi seseorang yang memang strong banget, kuat banget. Di sini kalau aku lihat seseorang itu yang hadir dalam hidup kamu ini seseorang yang kamu manifestasikan gitu, yang kamu pengenin atau yang kamu doakan gitu. Bukan spesifik ke orang yang kamu kenal aja ya, tapi kadang-kadang gini, aku selalu nyaranin orang-orang untuk manifestasi bukan hanya spesifik ke dia, seseorang yang udah kamu kenal, tapi spesifik ke orangnya, sifatnya kayak gimana, apa yang kamu pengen rasain gitu. Jadi jangan pernah jatuh cinta sama sebuah ide, jangan pernah jatuh cinta sama ilusi gitu. Tapi kamu jatuh cinta sama
apa yang orang-orang perbuat ke kamu gitu, apa yang kamu rasakan gitu, apa yang dia usahakan ke kamu gitu. Saran dari aku kayak gitu, agar kita terlepas dari ilusi tersebut gitu, terlepas dari hal-hal yang sebenarnya memenjarakan dirimu. Balik lagi di percintaan kamu ke depan, ini sesuatu yang kamu manifestasikan. Kalau aku lihat, kamu pun akan kayak menarik sosok orang yang bisa dibilang punya kemampuan untuk manifestasi yang besar juga gitu. Jadi kalian itu berdua sama-sama manifestasi. Karena kalau aku lihat tadi juga gitu, berusaha healing diri sendiri, berusaha untuk memperbaiki diri sendiri, atau bahkan berusaha untuk jadi better, jadi lebih baik, entah itu di kehidupan secara personal, kehidupan finansial, itu sama gitu. Energinya kayak magnet, energinya tuh kayak mirroring gitu. Di ujung sana, di seberang sana, orang yang diperuntukkan untuk kita juga berusaha untuk itu gitu, memanifestasikan. Jadi saat dua orang memanifestasikan satu sama lain, itu tuh kayak ya udah jadi aja gitu, tring. Jadi semesta pun akhirnya kayak melihat synchronicity di sini gitu, ada sebuah hal yang sama di sini, saling menginginkan satu sama lain, dan akhirnya dipertemukan. Energi the strength itu adalah kekuatan. So yang tadi aku bilang, kamu memanifestasi seseorang yang sangat kuat di doanya, kuat di ibadahnya, kuat di pekerjaannya, kuat di finansialnya, kuat di mentalnya gitu. So saran diri aku, kamu juga harus tahu role kamu seperti apa. Kamu jadi orang yang melindungi apa yang dilindungi. Kamu orang yang hard secara mental, yang kuat, yang strong, atau orang yang soft gitu. Kamu juga harus tahu di situ. Kenapa nih? Oke. Dan yang kulihat dari energi the strength itu juga ngomongin soal keberanian. Jadi untuk kalian yang masih punya insecurity, masih nggak berani lah untuk jadi jati diri sendiri, jadilah jati diri kamu seutuh-utuhnya. Karena semakin kamu menjalani kehidupan secara otentik, semakin kamu akan bertemu sama sosok orang yang akan menerima kamu apa adanya gitu, bukan karena ekspektasinya dia gitu, bukan karena pengennya dia kamu kayak gimana. Karena kamu seburuk-buruknya kamu, sejelek-jeleknya diri kamu, dia akan terima gitu. Orang-orang yang seperti itu orang-orang yang berani untuk percintaan. Jadi kamu pun juga harus seperti itu. Saat ketemu sama seseorang, bukan hanya ngelihat dia baiknya gini, dia sama orang lain baik, dia sama orang tuanya berbakti, dia finansialnya bagus gitu, dia sering sedekah. Tapi ke kamunya apa? Apakah dia baik ke kamu? Apakah dia kasih ke kamu? Apakah dia care ke kamu? Jadi dilihatnya dari dia yang apa yang dia lakukan ke kamu gitu. Jadi kamu akan ngelihat keberanian dia seperti apa di situ. Jadi menjalani kehidupan secara otentik adalah dengan menerima seburuk-buruknya kita seperti apa. Dan kamu pun juga harus gitu. Saat ketemu sama orang, tadi jangan hanya lihat manis-manisnya aja, buruknya apa harus terima juga gitu. Kalau nggak terima ya berarti moving on, finding someone else yang kamu terima seadanya seperti apa, agar kamu juga diterima seadanya seperti apa. Ten of Pentacle, balik lagi nih soal kekayaan. Baik, kalau aku lihat Ten of Pentacle itu ngomongin soal persatuan antara dua umat manusia yang pengen ngebangun keluarga gitu. Jadi kalau aku lihat, karena mungkin kamu sering lihat angka kembar 2222, kan ngomongin soal union, dimana kamu sudah berada di tempat yang tepat gitu, udah ada di jalan yang tepat gitu, dan akhirnya ketemu orang yang di jalan yang tepat juga gitu, sama-sama pengen sebuah komitmen. Tapi saran dari aku tadi, working hard atau fokusin, usahakan untuk menyelesaikan karma-karma yang terjadi dalam keluarga kamu sendiri, karena kamu akan ngebangun keluarga baru gitu. Ten of Pentacle itu ngomongin soal konsep generasi gitu. Apa yang kita kasih ke generasi kita nanti? Cintakah atau isu-isu yang sama kayak kemarin? Itu saat kita masih punya unek-unek nih gitu. Kita masih punya rasa kesel soal orang tua, rasa kesel soal kehidupan masa kecil kita nggak berdamai sama inner child kita. Akhirnya kita akan bawa itu gitu, dan akhirnya ngerasain nanti juga akan keturunan kamu juga akan ngerasain itu juga. Jadi stop soal isu-isu generasi tersebut, agar kamu ngebangun generasi yang baru. Ten of Pentacle itu juga menandakan sebuah konsep kenyamanan, keamanan, kedamaian. But kalau aku lihat ini ngomongin soal security, sama kayak ngebangun rumah, fondasinya kokoh, diri dua orang yang datangnya juga kokoh gitu. Jadi bukan kayak berat sebelah gitu, bukan kayak dia mencintai aku lebih daripada aku mencintai dia. Tidak, ini adalah hubungan yang saling mencintai satu sama lain dengan sama respect. Kalau kamu lihat di sini, ini sama, beratnya sama gitu.
Jadi karena beratnya sama, usahanya sama, akhirnya dipersatukan di jembatani gitu. So aku bakalan lihat love yourself first. Your self-respect makes you romantically attractive. Hargain diri kamu sendiri. Sudah waktunya untuk stop membuang-buang waktu kamu untuk ngeladenin orang-orang yang tidak menghargai dirimu. Wedding, ini situasi yang tadi aku bilang, berkomitmen untuk membangun keluarga baru. Jadi ada pernikahan. Attraction, you attract romantic love by enjoying this moment fully. Nikmatin progresnya kamu, nikmatin fasenya kamu, nikmatin waktunya kamu sendiri. Tadi aku bilang, setiap orang punya waktunya masing-masing. Kalau belum siap untuk keluar dari jeratan-jeratan penjara ilusi atau penjara pola-pola buruk lah gitu, nikmatin waktu kamu sendiri, kita berproses sendiri. Cuman tapi tetap harus make effort. Harus usahanya gitu. Harus ada effortnya. Great love is worth taking the step you're guided to take. Semesta dan Tuhan selalu ngasih tanda, selalu ngasih jalan. Tergantung manusianya mau lihat itu atau tidak gitu, mau mencari itu atau tidak. Karena manusia itu kan punya pikiran, punya otak nih gitu. Kalau otak kita cuma fokus sama enggak, kurang, enggak ada, yang kita lihat cuma nggak ada aja gitu. Contoh misalnya, ada cinta kok dalam hidup kamu, terus aku ngomong gitu nih, terus kamu deny, mana kak, nggak ada gitu, nggak ada cinta. Karena di otak kamu fokusinnya ke situ, kamu nyuruh otak kamu untuk ngelihat nggak ada. Tapi kalau kamu niatin diri kamu untuk ngelihat cinta, kamu pasti akan ngelihat cinta. Walau bukan dari seseorang gitu, bisa dari keluarga, bisa dari teman-teman gitu, bahkan dari hewan peliharaan kamu juga ada cinta. Karena dari otakmu juga menyuruh itu gitu. Saat kita nanemin hal tersebut, kita akan lihat step-stepnya, langkah-langkah selanjutnya untuk menggapai cinta itu. Makanya ditanemin di pikiran sendiri. Make the effort, great love is worth taking the step you're guided to take. Kitanya berani atau enggak untuk ngambil step itu. Okay? So aku bakalan lihat ke Golden Mirror, self-absorbed, narcissistic, one-sided relationship, love bombing. Belajar untuk tidak dealing sama orang-orang narsistik, dan belajar juga untuk bisa bukan hanya fokus ke diri sendiri tapi ke orang-orang sekitar. Jangan hanya mencari cinta di mana, tapi memfokuskan juga cara untuk membagi cinta. Step in the back, heartbreak, pain, separation, deception, shocking attack. Jadi kalau aku lihat di sini, kamu juga harus jangan denying ya untuk orang-orang, kayak misalnya kita ada di hidup dimana kita ketemu sama orang-orang yang sebenarnya kita tahu gitu buruk untuk diri kita, dan tadi dilepaskan sama semesta tuh, dihempaskan, dikasih jarak kamu sama dia. Kita harus terima itu gitu. Kaset, outdated thinking, conditioning, replaying events over in your head. Jadi gini, kadang-kadang ada sebuah event-event dalam hidup kita yang kita terus putar terus gitu, dan itu sama aja kayak ngebalikin trauma lagi gitu. Contoh, kita ketemu orang baru, nggak ada masalah sama orang itu, tapi ada ketakutan di masa lalu yang muncul, akhirnya ngebuat skenario yang sama walaupun orangnya beda gitu. Karena dari kita sendiri yang mencari itu, atau kita memanggil memori itu. Harus berdamai, harus mampu untuk bisa menghadapi ketakutan hal apapun itu gitu, yang pola-polanya terjadi kembali, dan mampu untuk bisa memaafkan. Menerima, memaafkan itu adalah salah satu cara untuk bisa mengalahkan atau bisa controlling lah gitu si pattern itu. Jadi banyak ada pola pikir yang mungkin harus diupdate nih gitu, ya mungkin kamu rasa nggak masalah, nggak ada apa-apa, tapi saat kontemplasi lagi, oh ternyata itu yang menghambat gitu, itu harus dihadapin. Twin flame, yin yang, Zen, balance, union, duality, coupling, complement each other. Jadi lihat
sosok-sosok orang yang hadir dalam hidup kamu. Kalau misalnya orang itu bagaikan sebuah puzzle, kayak puzzle yang kepingan-kepingan puzzle yang pas sama kepingan puzzle kita, atau bahkan kayak kunci yang membuka gembok kita, atau bahkan kayak role-nya itu menyeimbangi peran kita. Orang-orang yang menyeimbangi diri kita gitu. Jadi complement each other. Jadi contoh misalnya dia menutup kekurangan kamu dengan kebaikannya dia, dan sebaliknya. Kamu menutup kekurangan dia dengan kebaikan kamu. Fokus sama orang-orang yang seperti itu. Okay, so aku bakalan lihat the outcome of the situation. Untuk beberapa dari kalian harus melakukan relokasi, tiba-tiba harus pindah ke sebuah tempat, atau dia yang pindah ke sebuah tempat atau ke tempat diri kamu. Dan ini relokasi ini seperti kayak momen reset dalam kehidupan. Kadang-kadang kita terlalu lama berada dalam lingkungan yang tidak sehat, akhirnya nempel energinya ke dirimu sendiri gitu. Kadang-kadang kita harus I giving up this place, atau aku ngelepasin deh untuk berada di tempat ini, aku harus berada di tempat lain gitu, untuk ngereset energi kamu. Jadi akhirnya yang nempel diruntuhin, energi-energi yang dari kemarin ada di dirimu gitu. Saat itu diruntuhin, baru nanti ada sebuah pintu atau jalan kalau aku lihat. Buat kedepannya di sini ada konsep kesuksesan yang harus kamu jalanin sendiri, dan journey atau perjalanan itu bukan perjalanan yang singkat. So kalau aku lihat di sini berbekallah gitu. Yang tadi aku bilang bekalnya bisa dari tadi apa yang kamu pegang, apa yang harus kamu kantongin, norma-norma kebaikan, apa yang harus kamu kantongin, apa yang harus kamu rilis. Dan balik lagi, ini surprise moment ya dalam kehidupan. Yang namanya surprise ya surprise, simpan aja. Jadi keep it jadi surprise gitu. Jadi kalau aku lihat di sini perjalanan-perjalanan yang mungkin kita nggak planning ini, atau ada sebuah dinamika kehidupan yang nggak kita pernah ekspektasikan gitu, itu adalah tanda dari semesta kalau kamu akan ketemu someone gitu. So this is your reading, thank you for watching. Kalau kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu berlanjut, bisa purpose reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. And then if you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share to the next reading. Bye.